S-Power itu sudah cukup lama ada di Indonesia dan merupakan salah satu brand lokal yang pertama-tama dikenalkan melalui produk casing, kemudian ada produk power supply, lalu 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini S-Power juga memproduksi produk berbasis storage yaitu SSD. Setelah SSD SATA 2,5 inci diperkenalkan, kali ini kami mendapatkan produk baru dari S-Power yang dijual oleh PT Andal Global Solusindo, yaitu SSD NVMe S-Power dengan model N1 atau N1 berkapasitas 256 GB. Nah, kami ingin bercerita sedikit tentang spesifikasi yang diusung oleh si S-Power N1 atau N1 SSD ini. Pertama, dia memiliki interface NVMe, sudah mendukung NVMe protokol yang paling baru, yaitu NVMe 1.4. Jadi agak sedikit berbeda dibandingkan protokol NVMe yang biasa kalian lihat, yaitu NVMe 1.3. 1.4 ini ada peningkatan pada manajemen daya, kemudian juga dia lebih reliable, dan peningkatannya itu lebih fokus pada efisiensi SSD ini sendiri. Untuk NAND flash-nya, dia menggunakan 3D TLC NAND flash, dan untuk controllernya ini menggunakan controller yang cukup fresh atau baru dari Maxio MAP1202 series. Untuk ukurannya sendiri itu menggunakan M.2 2280, memiliki kecepatan PCI Express generasi ketiga by 4 atau X4. Jadi ini salah satu secara spesifikasi dari sisi kecepatan PCI Express Gen 3 by 4-nya itu sudah menunjukkan ini salah satu SSD yang paling kencang sebenarnya di Gen 3. Seperti kita tahu sekarang kan ada SSD yang berbasis PCI Express Gen 4. Dan untuk garansinya sendiri, S-Power N1 ini di cover dengan garansi 3 tahun dari PT AGS. Kita akan lakukan pengujian bagaimana sih performa SSD yang ya saat video ini kami buat harganya itu berada di bawah harga Rp500.000 untuk 256 GB NVMe PCI Express Gen 3 by 4, ya ini cukup bersaingnya, kompetitif sekali harganya. Apalagi cover warantinya juga 3 tahun. Kita akan coba di platform yang cukup lawas. Ini kita pakai prosesor Ryzen 3 2200G, kemudian motherboard A320 dari Gigabyte, kemudian power supply cuma 300 watt, dan memori 16 GB. Kita akan lihat seperti apa sih performa dari S-Power N1 256 GB SSD NVMe ini. Seperti pada umumnya, kami ingin mengetahui apakah spesifikasi yang diklaim oleh si S-Power ini sesuai dengan deteksi dari software. Kita gunakan software yang umum dipakai untuk mendeteksi spesifikasi atau informasi dari SSD, yaitu Crystal Disk Info. Di sini kita bisa lihat informasinya jelas, interface-nya NVMe Express, kemudian transfer modenya itu di PCI Express Gen 3 by 4 dengan protokol NVMe Express 1.4 seperti yang saya tadi informasikan. Terus dia memiliki fitur Smart, Trim, dan Volatile Write Case. Ya, ini standar saja dan memang sesuai dengan spesifikasi di atas kertas yang diinformasikan oleh S-Power. Hasil benchmark dari AS SSD yang kami pakai ini menunjukkan angka ya cukup tinggi ya. Di sequential rate-nya itu hampir mencapai 2800-an dengan write di 1200-an, total skornya di 2243. Lalu ketika melakukan copy benchmark, ini di program ISO mendekati hampir 1 GB per detik ya, 932, dengan durasinya sekitar 1 detikan, 1,15 detik. Sedangkan untuk compression benchmarknya kita lihat, dia bisa peak di angka 3000-an megabyte per detik untuk rate-nya, sedangkan untuk write-nya itu mencapai peak di angka sekitar 2500-an megabyte per detik. Berikutnya hasil dari 3D Mark Storage Benchmark. Di sini dia mensimulasikan beberapa game untuk loading, kemudian menyimpan, kemudian menginstal, dan kemudian memindahkan game itu sendiri. Kita lihat di sini pada hasil tesnya itu bandwidth average atau rata-ratanya di 318 MB per detik dengan rata-rata access time di 97 millisecond. Ini cukup baik ya untuk kelas entry level merek lokal lagi. Nah, kita bisa lihat saat memindahkan game itu kecepatannya mencapai 1234 MB per detik, sedangkan untuk seketika load beberapa game seperti Battlefield 5 itu
bandwidth-nya mencapai 744, load Call of Duty Black Ops 4 di 624, dan loading Overwatch di 376. Kita lihat di sini bahwa kecepatan read-nya ini cukup tinggi ya, dan ini memang dibutuhkan ketika kita mau loading game atau aplikasi. Karena sebenarnya dari sisi penggunaan PC atau laptop, kita menggunakan storage ini lebih banyak pada operasional membaca ya, atau mengakses data yang ada di SSD atau storage yang kita gunakan. Pengujian Crystal Disk Mark versi 8.0.4 yang kami lakukan juga menunjukkan hasil yang cukup fantastis. Dia mencapai peak kecepatan sebuah PCI Express Gen 3 by 4, yaitu di kecepatan sequential read di 3550 ya. Lalu temperatur yang tercatat itu juga sangat oke sekali, mengingat si SSD ini tidak dilengkapi dengan heatsink. Kita lihat HW Info mencatat drive temperatur maksimum di angka 44 derajat Celcius, sedangkan saat idle atau tidak beroperasi dia di 42 derajat Celcius. Jadi cuma hanya 2 derajat saja. Dan ini pasti lebih rendah ketika kita menggunakan pada operasional game. Ini kan karena dia dipaksa ya untuk bisa burst kecepatan tertinggi, sehingga temperaturnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan sehari-hari. Untuk kecepatan write tercatat di angka 1345 MB per detik. Ya, ini memang mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya seperti tadi kami katakan, pada operasional umum desktop untuk gaming ataupun laptop untuk gaming, storage ini banyak mengakses operasional untuk membaca data, baik itu load game, membuka aplikasi, dan lain-lain. Sedangkan write itu ketika kita menyimpan data atau ketika kita menggunakan SSD ini sebagai media penyimpanan data, bukan sebagai sistem operasi. Dan kita lihat penggunaan SSD itu masih lebih general banget untuk digunakan sebagai sistem operasi. Pengujian berikutnya kita gunakan Autodisk Benchmark, sebuah aplikasi yang juga biasa digunakan untuk menguji kemampuan dari storage, baik itu SSD maupun hard disk. Di sini kita dapatkan hasil di kecepatan baca itu mencapai peak di angka 3,3 GB per detik, dan kecepatan tulis atau write-nya di 1,24 GB. Ini inline dengan hasil dari Crystal Disk Mark yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan kalau kita konversi ke satuan I/O per detik, kita melihat kecepatan baca itu bisa mencapai maksimum peak di 72,95, dan untuk kecepatan tulisnya mencapai angka 58,65. Oke. Jadi ya benar-benar inline dengan pengujian di Crystal Disk Mark tadi juga. Ternyata brand lokal seperti S-Power ini memiliki kecepatan yang cukup fantastis juga ya dari pengujian yang kita lakukan. Tadi beberapa pengujian yang umum digunakan kita sudah uji. Kita lihat tadi kecepatan read-nya itu mencapai batas maksimum sebuah transfer PCI Express Gen 3 by 4 ya. Dimana kita banyak melihat SSD yang beredar di market itu selalu bilang ini PCI Express Gen 3 by 4, tapi kecepatannya itu jauh di bawah, ada di 1000-an, ada di 2000-an. Tetapi di S-Power N1 ini kita bisa lihat maksimum kecepatannya itu terjadi, atau kita bisa buktiin. Lalu kesimpulan kedua yang kami bisa sharing adalah dia menggunakan 3D TLC NAND, belum menggunakan QLC, dan 3D TLC NAND itu masih memiliki umur yang jauh lebih baik dibandingkan QLC, dan kecepatan yang masih juga lebih tinggi daripada QLC. Kemudian ada hal yang unik yang kami juga perlu sharing. Di SSD ini kami menemukan ada LED yang berkedap-kedip saat SSD ini beroperasi. Jadi mirip-mirip dengan front panel yang ada di casing di bagian tombol, di bagian LED hard disk atau HDD. Dia akan menyala atau berkedap-kedip ketika operasionalnya berjalan. Itu keunikan yang kami dapatkan di S-Power N1 ini. Demikian pengujian kami untuk SSD newcomer yang ada di market untuk NVMe dari S-Power N1. Semoga ada pilihan bagi kalian, pilihan alternatif SSD yang dari sisi harga terjangkau, namun dari sisi kecepatan bisa diandalkan. Sampai bertemu di konten My Club ID berikutnya.